Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. المحترم, beliau sebagai ketua yayasan pesantren, segenap saudara-saudari beliau, Amin, yang juga sebagai pengurus pesantren, segenap guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah pengajian, adik-adik, santri, santriwati yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita di malam yang ke-24 ini doa yang 24 itu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mengharapkan lebih juga dari itu, walaupun ini banyak, karena bilangan 3 ke atas itu sudah banyak dianggap dalam ilmu nahwu. Dan kita berharap di antara yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, amin, umur yang barokah, amin, umur yang bermanfaat, amin, dan Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan kita. amin ya Rabb. Puasa kita, Amin. tarawih kita, baca Amin. Quran kita, semua Amin. ibadah bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Amin, ya taala. Allah. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi Amin. kita, keluarga Amin. kita Amin. semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua kembali nanti ke hadapannya dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya Rabb. Amin, amin. Kesempatan yang berbahagia ini di detik-detik terakhir, walaupun tidak termasuk detik lah, terakhir kita akan masuk di bulan Syawal nanti, bulan Lebaran. Maka urgen menurut saya untuk dibahas masalah zakat. Karena pengalaman di beberapa masyarakat, masalah zakat ini banyak sekali hal-hal yang sifatnya keluar dari teori ketentuan zakat. Pengalaman yang sudah beberapa hari, dan saya buka-buka di majelis, di masjid besar yang sana saya buka, ternyata banyak yang istilahnya yang pecok, bahasa saya itu kena karena tidak pas dengan yang disampaikan para ulama. Mudah-mudahan tidak seperti itu di sini. Saya hanya mengulas, dan saya menggunakan referensi 2 kitab sebenarnya, kitab yang di HP dan kitab yang di secara nasakh niki, kitab Taqriratus Sadidah dan juga kitab Is'afu Ahli Iman bi Wazaif Syahr Ramadan Syekh Hasan Muhammad Al-Mashyad rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala, bab zakatil fitri, bab zakat fitrah. Summiyat bidzalika li'annaha tajbu 'inda fitrin nas min shaum Ramadan. Kenapa zakat yang dikeluarkan selesai kita berpuasa itu dinamakan zakat fitrah? Alasannya di sini karena diwajibkannya zakat fitrah itu ketika orang itu sudah selesai puasa alias sudah masuk lebaran. Di sana diwajibkannya. Saya lihat sudah banyak yang berzakat. Mungkin rata-rata sudah mengeluarkan zakatnya. Ada yang belum, lebih banyak yang belum. Banyak yang belum. Nah, waktu wajibnya itu kapan? Di malam lebaran. Yang disebutkan beliau bahwa hukum mengeluarkan zakat ini adalah wajibatun bil ijma'. Wajib dikeluarkan zakat secara ijma' ulama. Kalau sudah majmu'ul ulama, ijma'ul ulama mengatakan wajib,
berarti ini sudah tingkatan dalil setelah hadis Al-Quran, hadis ijma' yang ketiga. Ijma' ulama ini adalah tingkatan dalil yang ketiga di dalam berhukum agama Islam. Yang disebutkan oleh beliau, awqatu ikhraji zakatil fitri khamsatu. Waktu dikeluarkannya zakat itu ada 5. Mana yang 5? Biidraki juz'in min ramadhana wa juz'in min syawal. Waktu wujub. Orang itu wajib mengeluarkan zakat jika idrak, berjumpa keseluruhan jasadnya min Ramadan, sebagian bulan Ramadan, wa juz'in min Syawal, dan sebagian dari bulan Syawal. Orang yang masih hidup di bulan Ramadan dan masuk di bulan Syawal, contoh kecilnya azan tanggal 1 bulan Syawal, azan malam lebaran, maka orang itu wajib itu mengeluarkan zakat. 2 syarat ini syarat wajib. Tatkala salah satu syarat ini tidak ada, maka tidak wajib. Contoh, jika orang itu lahir di malam Idul Fitri, maka tidak wajib. Atau orang itu meninggal sebelum Idul Fitri, sebelum malam Idul Fitri, maka tidak wajib. Jadi pertanyaannya, bagaimana jika orang lahir di 2 waktu itu? Maksudnya gimana? Waktu ibunya mau melahirkan, sebelum berbuka puasa terakhir bulan Ramadan, yang keluar hanya setengah. Kepala sampai pusatnya saja keluar, setengah. Masih assalatu wassalamu alaih, masih setengah, enggak bisa. Mintakan doa kepada suaminya biar cepat keluar. Oh suamiku, maafkan saya biar cepat keluar anak ini. Belum juga keluar. Akhirnya azan. Syekh Furqan di sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilang. Keluar full jasadnya. Bagaimana dengan orang yang seperti ini? Apakah wajib dia itu mengeluarkan zakat atau tidak? Saya ulangi, jasadnya setengah keluar masih di bulan Ramadan, setengahnya keluar di malam Idul Fitri. Bisa enggak terjadi seperti ini? Hukum disebut oleh Syekh di sini, yang menyebut Syekh Mahfuz At-Tarmasi, menyebut beliau dalam Hasyiah At-Tarmasi, terjadi ini. Dan bagaimana hukumnya? Apakah dia itu orang yang wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Nah, kalimat idrak ini sangat dalam bahasanya, sehingga maksudnya idrak itu semua jasadnya yang bertemu dengan Ramadan, semua jasadnya yang bertemu dengan malam lebaran. Berarti orang yang tadi gimana? Anak kecil yang lahir setengah bulan Ramadan, setengah di bulan Syawal, tidak wajib. Paham nggih? Tidak wajib. Niki waktu wujub disebut. Satu poin. Mudah-mudahan enggak ada yang terjadi di sini. Biasanya kalau lahir di bulan Ramadan, Muhammad Id. Namamu siapa? Muhammad Id. Dipanggil lo Oid, Papu Oid. Nah, kalau Muhammad Fitri cocok. Biasanya Fitri perempuan, tapi Siti Fitri, Fitriani, Fitriyah, dan lain sebagainya. Sempena karena lahir di malam Idul Fitri, atau Siti Sepelengiyah karena lahir sepotong untuk malam Idul Fitri. Nah, jadi saya ulangi, ini hukum. Kalau ada yang lahir setengah di bulan Ramadan, setengahnya di malam Id, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Itu yang pertama, awqatu ikhrajiz zakat. Yang kedua, waktu fadilatin, waktu yang utama. Kapan utama kita mengeluarkan zakat? Yaumul Eid ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil Eid. Setelah terbit fajar subuh malam tanggal 1 Syawal. Berarti subuh waktu kita sebelum pergi Idul Fitri.
Sampai kapan? Sampai sebelum salat Id. Saya gunakan ini. Di mana? Di Mekah. Saya gunakan cara ini, sistem ini di Mekah. Tapi saya itu salah. Maksud saya salah. Saya waktu pertama kali Idul Fitri di Mekah Al-Mukarramah, saya berangkat ke Masjidil Haram qabla al-fajr, sebelum subuh. Kenapa? Kalau saya berangkat setelah subuh, belum tentu saya bisa masuk Masjidil Haram. Terus niat saya akan mengeluarkan zakat waktu fadilah utama, yaitu setelah fajar, pulang salat subuh nanti. Saya berangkat ke Masjidil Haram jam 3, bisa duduk di dekat Ka'bah. Itu jam 3 sudah padat. Selesai sembahyang salat subuh, orang bagi-bagi permen dekat Masjidil Haram. Saya mau balik ke kos, sambil nanti di jalan saya akan membayar zakat. Ternyata enggak bisa bergerak di dalam Masjidil Haram, enggak bisa bergerak, terpaksalah harus salat Id langsung. Selesai salat Id pun lama baru bisa keluar dari Masjidil Haram. Akhirnya apa yang saya dapatkan? Apakah saya mengeluarkan zakat di waktu fadilah? Keluar dari waktu fadilah, karena waktu yang utama itu adalah antara subuh dengan waktu sembahyang Id, sebelum salat Id dan setelah azan subuh. Itu waktu fadilah. Ini bisa terjadi sama kita. Bisa terjadi seperti apa? Contoh, ingin melaksanakan zakat pada waktu yang utama, salat berjamaah di masjid di sini contohnya. Salat subuh berjamaah, dan nanti saya akan keluarkan zakat waktu yang fadilah selesai saya salat subuh ini. Sedangkan kan salat Id itu kita salat Id itu sarapan dulu, disunatkan sarapan dulu baru salat Id. Pulang dari masjid subuh, lewat rumah teman, ngopi bareng yuk. Akhirnya apa? Oh, tumben ngopi bareng pagi-pagi. Akhirnya diam, takbir di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mau salat Id ini, masa kamu pulang? Kita langsung aja dari rumah saya ke masjid. Oke, lupa dia belum bayar zakat. Ini kejadian. Yang mau melaksanakan yang utama malah keluar menjadi hukumnya di waktu makruh. Contohnya, fadilah dalam salat ba'diyah Jum'ah, paling afdal salat ba'diyah itu di rumah. Kurang afdal di masjid setelah salat, langsung salat setelah jamaah salat, zikir, salat ba'diyah kurang afdal. Afdal itu di rumah, tiang pakai. Ternyata pulang-pulang dipanggil juga sama paman-paman. Lama kau tidak menjenguk saya. Sini, minum kopi. Minum kopi, terus ngerokok. Tiba-tiba asar, nggak dapat saya sholat ba'diyah Jum'ah. Mau mengejar fadilah, tapi nggak tercapai. Banyak terjadi ini. Akhirnya saya mantapkan diri saya. Kejadian di Mekah Al-Mukarramah, mungkin saya belum beruntung untuk mengeluarkannya waktu fadilah. Saya keluarkan di malam Id, mendekati malam fadilah. Saya khawatir besok pulang-pulang saya dari Masjidil Haram mau beli beras di perjalanan, dan biasanya di perjalanan itu disiapkan posko-posko untuk menyerahkan zakat. Waktu saya pulang dari Masjidil Haram, posko-posko sudah tutup. Siapa tempat saya menyerahkan zakat? Bahaya. Nah, ini kadang kita ingin yang utama, namun ada kesulitan. Tapi insya Allah mungkin di sini enggak ya. Bisa dilaksanakan, dikeluarkan zakat itu pada waktu utama. Selanjutnya, waktu makruhin, waktu jawazin, waktu yang boleh dikeluarkan zakat itu. Kapan? Min awwali Ramadan. Boleh dikeluarkan dari pertama bulan Ramadan. Ini biasanya orang tua kita mengeluarkan zakat di awal-awal Ramadan, khawatir nanti lupa. Terus yang keempat ini saya yang kena waktu makruhin. Kapan waktu makruhin atau waktu karahatin?
ta'khiruha an salatil 'id ila ghurubis syams, mengakhirkan mengeluarkan zakat dari setelah salat Id sampai sebelum terbenam matahari. Itu saya kena makruh, mau ngejar fadilah tapi kena makruh. Hati-hati, daripada kena makruh lebih baik kita itu mengerjakan atau mengeluarkan zakat fitri di waktu jawaz, diperbolehkan mengeluarkan zakat daripada waktu makruh. Tapi kalau memang kuat mantap dalam hati untuk mengeluarkan zakat, itu kapan? Waktu utama, waktu fadilah, silahkan. Dan yang terakhir, waktu hurmatin, haram, sah tapi haram alias berdosa, dan tetap harus dikeluarkan apabila melewati hari ayat itu. Tanggal 2 waktu puasa Syawal dia baru ingat, saya belum keluarkan zakat. Terus apakah dia akan keluarkan atau tidak? Keluarkan. Hukumnya kada, tapi dia berdosa. Nah, ini dari segi awqat, waktu dikeluarkannya zakat. Yang penting saya anggap di sini disebutkan oleh Syekh mas'alatun la tujzi'u az-zakatu, la tujzi'u az-zakatu 'anil ibni alladhi la tajibu 'alal abi nafaqatuh kabalighin. Tidak cukup alias tidak sah mengeluarkan zakat anak yang tidak wajib diberikan nafkah oleh orang tua. Contohnya anak yang sudah balik, idza addaha anhu abuhu, jika zakat itu dikeluarkan oleh bapaknya anak yang balik itu, illa idza adzina lahu fi ikhraji fitratih, tidak sah dia keluarkan anaknya yang sudah balik itu kecuali dia itu sudah kasih tahu anaknya. Ini sering terjadi, mengeluarkan zakat anak bagi orang tua alias yang bapak bukan ibu, bagi bapak mengeluarkan zakat anaknya yang sudah balik tanpa memberitahunya. La tujzi'u, tidak cukup alias tidak sah. Hati-hati. Berarti bagaimana caranya? Kalau anak sudah balik, apalagi dia itu sudah berkeluarga, saking cintanya dengan anaknya, saudaramu itu sudah berkeluarga, dari dulu saya mengeluarkan zakat, ya sudah saya keluarkan zakat bagi dia. Oh ternyata kan sudah berkeluarga, kan sudah kelewatan baliknya, mungkin balik kedua ketiganya yang belum itu. Mungkin bisa terjadi seperti beliau. Saya sudah balik yang kedua, tinggal ketiga dan keempat, insya Allah. Ciri-cirinya nampak sepertinya. Nah ini yang sudah balik, mohon maaf ibu guyon ini supaya nggak ngantuk. Anak yang sudah balik itu harus dikasih tahu oleh bapaknya jika zakatnya akan dikeluarkan oleh bapaknya. Jika dia itu mengeluarkannya tanpa izin, contohnya apalagi anak itu bekerja di Malaysia, dia keluarkan zakatnya di Lombok. Pertama dia sudah balik, tentu kalau sudah balik itu dia keluarkan dirinya sendiri, kasih dia zakat, ayo antar zakatmu sendiri sana. Atau kalau mungkin dia malu, ini zakatmu nak, saya akan menyerahkan zakatmu. Kamu tahu ya? Ya bapak saya tahu. Akhirnya dikeluarkan mungkin sama saudaranya, berwakil gitu, diserahkan. Ini yang agak rentan, maaf, agak rentan. Kadang kita mengeluarkan zakat untuk anak laki-laki atau perempuan yang sudah balik tanpa dia ketahui bahwa kita mengeluarkan zakat baginya. Di sini dijelaskan, ini Taqriratus Sadidah kitabnya, mas'alatul la tujzi'u zakatu 'anil ibni alladhi la tajibu 'alal abi nafaqatuh kabalighin idza addaha anhu abuhu illa idza adhina lahu fi ikhraji al-fitri fi ikhraji fitratih. Sebaliknya, wa ammal ibnu ghairal balik, adapun anak yang belum balik, zakaran kana aw unsa, laki maupun perempuan, putra maupun putri, wa kadzalika zaujah, begitu juga istri.
Ingat, istri yang mengeluarkan zakat itu suami. Walaupun istri itu kaya, dia itu tidak akan mengeluarkan zakatnya sendiri. Suami yang mengeluarkan zakat bagi istri. Anak yang belum balik, laki maupun perempuan, dan juga istri. Wa kullu man talzamuhu nafaqatuhum, dan semua yang wajib orang itu berikan nafkah baginya. Misalnya ada orang tua yang sudah renta, dia sebagai anaknya dia yang menafkahi orang tuanya. Nah, 3 model ini, anak yang belum balik, istri, dan orang tua yang diberikan nafkah oleh anaknya, fala yushtaratu iznuhum, tidak disyaratkan izin daripada mereka. Kita mengeluarkan zakat baginya walaupun kita tidak tahu, cukup sah. Ini dari segi hukum. Kadang-kadang ini kita nggak perhatikan. Allahu a'lam di sini bagaimana keadaannya. Bagaimana di sini? Alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah. Next, yang selanjutnya masalah zakat, masalah an-niyah wa sighatuha. Niat itu bagaimana dan segatnya bagaimana, kapan orang itu berniat mengeluarkan zakat. Ini hanya saling mengingatkan. An-niyatu wajibatun, niat itu hukumnya wajib. Fi zakah litafriqati bainaha wa baina sadaqati tatawwu'. Fungsi niat ini supaya membedakan mana pengeluaran zakat wajib atau sedekah wajib dengan sedekah yang sunat atau tidak wajib. Ini yang membedakannya adalah niat. Sighatuha, lafaznya, bahasa yang kita gunakan untuk mengeluarkan zakat. Contohnya, hadhihi zakatu mali atau hadhihi zakatu fitri. Ini adalah zakat fitrah saya. Kapan itu diniatkan? 2 waktu diperbolehkan. Pertama, inda munawalatil faqir awil wakil, ketika niat itu dikeluarkan tatkala diserahkan kepada orang yang berhak atau diserahkan kepada wakil orang yang berhak. Amil. Boleh amil, atau orang sakit gak bisa menerima zakat, ada wakilnya. Atau anak masih kecil, dia dikasih zakat, ada walinya, kita serahkan. Ketika menyerahkan, ini zakatku atau ini zakat anakku, ini sebut namanya, ini zakat anakku Muhammad, ini disebutkan. Dan dengan menyebutkan di sana ada hati memakai niat. Pertama. Yang kedua, mungkin ini yang kita pakai juga, yajuzu taqdimu an-niyati qabla ad-daf'i ila al-faqiri aw al-waqil bi syart. Boleh berniat mengeluarkan zakat sebelum diserahkan. Kapan itu? Itu punya syarat, ayyakuna ba'dal ifraz. Syaratnya adalah supaya dilaksanakan waktu dipisahkan barang yang akan digunakan untuk berzakat. Contohnya waktu kita timbang atau kita pisahkan dengan apa namanya? Beras yang lain. Dan kobokan kolah. Kobokan, kolah. Ember dan lain sebagainya. Waktu kita pisahkan, baik itu zakat fitrah maupun zakat harta, zakat panen, waktu kita pisahkan, di situ dikeluarkan niat, ini zakat fitrah saya, ini zakat fitrah anak saya. Boleh di situ. 2 waktu diperbolehkan, waktu diserahkan kepada orang yang mustahik atau waktu dipisahkan zakat itu dengan barang yang lain, dengan beras-beras yang lain. Ini waktunya. Tapi biasanya condong kita itu mengeluarkan zakat kapan? Kita berniat itu waktu dipisahkan. Nah, ini hal-hal yang rentan. Ini hal-hal yang rentan, kadang disepelekan, tentu dengan harapan apa? Dengan harapan kita itu mengeluarkan zakat sesuai mana yang disebutkan oleh ulama dalam menjelaskan bab-bab zakat ini. Ampura, mungkin sedar ni atur tiang, cukupkan. Lamun nak ngalantur maaf, lamun nak tersinggung maaf. Lagu harapan tiang hanya mengharapkan supaya tiang pelungguh niki tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menuntut ilmu sistem cara kita untuk beragama,
melaksanakan tuntunan-tuntunan agama Islam, tetap kita menuntut ilmu di majlis ta'lim, la siyama di majlis ta'lim niki, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala amir, semoga Allah Subhanahu wa taala memakmurkan, meramaikan, memberikan keberkahan tempat ini, di madrasah, masjid, dan semua keluarga-keluarga yang mengurus pondok pesantren ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa ahsan jaza. Sekedar niki atur tiang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita terkait dengan zakat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musafahah.